Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di rumah? Selamat datang kembali di kuliah teknologi pangan. Bila sebelumnya kita belajar terkait dengan uji organoleptik, pengujian dengan menggunakan indera manusia, nah mulai sekarang kita akan belajar tentang berbagai macam pengolahan yang bisa kita lakukan di bahan pangan. Sebenarnya pengolahan itu ada banyak sekali ya, dan mungkin kalau kalian membaca buku yang lain, itu kalian akan menemukan beberapa jenis pengolahan yang tidak diajarkan di kuliah. Tapi itu memang ada. Karena itu tadi, berbagai macam pengolahan itu memang sudah ada sejak dulu dan ragamnya itu banyak sekali. Kemudian semakin berkembangnya teknologi, maka jenis pengolahannya pun juga akan semakin modern. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pengolahan menggunakan suhu tinggi. Dan memang jenis pengolahan ini merupakan salah satu jenis pengolahan yang mudah, sederhana, dan sudah ada sejak dulu kala. Prinsip dari pengolahan suhu tinggi ini adalah melibatkan pemanasan dengan berbagai variasi suhu dan waktu. Misalkan seperti ini, membuat atau melakukan pasteurisasi pada susu. Semakin tinggi suhu yang digunakan, waktunya akan semakin singkat, dan semakin rendah suhu yang digunakan, waktunya akan semakin lama. Kenapa seperti itu? Hal-hal seperti itu nanti yang akan dijelaskan pada kuliah seperti ini. Tujuan utama dari proses pengolahan ini yang pertama adalah memperpanjang daya simpan produk pangan. Misalkan seperti susu tadi, susu segar itu kalau misalkan tidak diolah itu paling hanya tahan 1 hari. Ketika dilakukan pasteurisasi bisa tahan sampai 1 minggu di suhu dingin. Kemudian ketika dilakukan sterilisasi dengan suhu yang lebih tinggi lagi itu bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya adalah menjamin keamanan selama disimpan dalam jangka waktu tertentu. Seperti contohnya susu tadi. Susu itu kan mengandung berbagai macam zat gizi. Nah, zat gizi ini tuh sangat disukai oleh golongan mikroba. Tujuan dari pemanasan ini adalah membunuh jenis mikroba pembusuk, sehingga si susu ini memiliki daya simpan yang lebih lama. Kemudian merubah rasa, warna, aroma, dan tekstur dari bahan pangan. Perubahan ini ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah contohnya misalkan seperti wortel. Ketika kita makan wortel mentah, maka gigi kita itu tidak bisa mengunyah dengan baik. Dan ketika sampai di perut pun, di perut juga akan merasa kembung dan tidak nyaman. Sehingga wortel ini perlu misalkan nih direbus, dibuat sop ketika dimasak gitu kan. Sehingga ketika kita mengkonsumsinya, di mulut itu bisa dicerna dengan lebih mudah dan juga ada rasa manisnya keluar, warnanya juga akan lebih cerah dan aromanya juga akan lebih harum biasanya, dan teksturnya tentu saja dia lebih lunak. Hanya saja ketika suhu yang lebih tinggi dan waktunya lebih lama, maka ini biasanya bahan pangan ini akan overcook atau terlalu matang, sehingga ketika dikonsumsi pun juga rasanya tidak enak begitu. Kemudian warnanya mungkin terlalu pudar, rasanya menjadi hambar dan lain sebagainya. Jadi penting sekali kita memperhatikan penggunaan suhu dan waktu ketika melakukan proses pemanasan. Kemudian menambah variasi makanan. Jadi seperti wortel tadi, ketika diolah menjadi, ada yang diolah menjadi sop, kemudian ada yang diolah yang menjadi tumis dan lain sebagainya. Semua itu menggunakan proses pemanasan. Yang terakhir adalah meningkatkan daya cerna. Ini contohnya seperti wortel tadi, ketika tidak diolah, dia akan sangat keras. Ketika sudah dipanaskan, maka dia bisa lebih lunak sehingga kita mudah untuk mencernanya. Sehingga disebutkan di sini adalah tujuan dari pemanasan salah satunya yaitu meningkatkan daya cerna. Prinsipnya pada proses pengolahan ini adalah mengurangi atau membunuh mikroba penyebab kebusukan dan membahayakan kesehatan. Membahayakan kesehatan yang ini adalah disebut sebagai bakteri patogen biasanya. Jadi memang tidak semua jenis mikroba nanti akan mati, tapi yang jelas adalah beberapa jenis mikroba pembusuk dan patogen dia bisa mati. Meminimalkan penurunan zat gizi. Jadi yang kita harapkan memang pengolahan ini dia tidak merubah zat gizinya, tapi itu tidak mungkin. Semua jenis pengolahan dia pasti akan berpengaruh terhadap gizi makanan. Yang kita harapkan adalah perubahannya itu seminimal mungkin penurunan zat gizi. Ada beberapa jenis pengolahan yang dia bisa meningkatkan zat gizi. Misalkan seperti pemanasan tadi di wortel, ketika dipanaskan maka zat-zat gizi itu dia bisa bukan meningkat sebenarnya, tapi akses cernanya, enzim untuk mencerna zat gizi ini itu lebih luas.
Kemudian mempertahankan faktor-faktor sensoris. Jadi ya memang yang kita harapkan adalah bahan pangan itu secara sensoris juga masih layak sekali untuk dikonsumsi. Kemudian inaktivasi enzim, beberapa jenis enzim dinonaktifkan sehingga yang diharapkan dia tidak akan banyak merubah perubahan dari bahan pangan. Dan terakhir adalah ekonomis dan aman karena memang mudah dilakukan dan memang sudah sejak dulu ini sudah pengolahan ini sudah dilakukan dan memang aman, sudah terbukti aman. Ada dua jenis pengolahan dengan suhu tinggi yang nanti akan saya jelaskan. Di minggu ini kita akan belajar tentang pasteurisasi dan minggu depan akan berkaitan dengan sterilisasi. Nah, pasteurisasi di sini prinsipnya adalah menggunakan suhu yang relatif rendah, pada umumnya di bawah 100 derajat. Tujuannya adalah membunuh mikroba patogen dan sebagian mikroba pembusuk serta inaktivasi enzim. Ya, jadi yang perlu diingat di sini adalah pasteurisasi ini pasti menggunakan suhu yang cukup rendah, umumnya di bawah 100 derajat. Nah, pasteurisasi ini bisa dilakukan dengan syarat bahwa bahan pangannya apabila kita menggunakan suhu yang lebih tinggi itu ada kerusakan mutu, contohnya seperti susu. Kemudian diketahui bahwa mikroorganisme penyebab kebusukan yang utama adalah mikroorganisme yang sensitif terhadap panas, misalnya kamil atau ragi pada sari buah. Beberapa jenis mikroba yang dimusnahkan secara pasteurisasi itu diantaranya adalah Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, serta Shigella dysentery. Nah, ini tadi jenis pasteurisasi, ada LTLT, long temperature long time, 63 derajat Celcius selama 30 menit, atau high temperature short time, HTST, 72 derajat Celcius selama 15 detik. Atau misalkan kita bisa menggunakan ultra high temperature 135 derajat selama 1 detik. Tapi kalau yang UHT ini dia lebih cenderung ke proses sterilisasi karena menggunakan suhu di atas 100 derajat. Yang paling penting di sini yang perlu kita pahami adalah pasteurisasi ini tidak mematikan semua jenis mikroba dan juga tidak mematikan bakteri pembentuk spora. Maksudnya tidak semua jenis bakteri itu pasti akan mati seperti itu kan, karena memang suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi. Sehingga untuk memperpanjang daya simpannya kita itu membutuhkan perlakuan yang lain. Nah, perlakuan yang lain ini contohnya adalah misalkan penambahan pengawet. Pengawet di sini misalkan contohnya adalah sodium. Ini ada contohnya dari whole milk atau susu. Kemudian di sini ada penambahan sodium sebanyak 125 mg. Ada lagi perlakuan yang lain yaitu pendinginan. Pendinginan ini yang memang dia paling mudah untuk dikombinasikan dengan proses pasteurisasi. Jadi di beberapa kemasan di bahan pangan, misalkan seperti di susu, itu ada keterangannya simpan di lemari es. Jadi ketika dibuka silahkan simpan di lemari es. Bahkan ketika belum dibuka itu pun juga harus disimpan di lemari es. Memang tujuannya adalah untuk memperpanjang daya simpan. Kemudian ada lagi MAP. MAP ini adalah Modified Atmosphere Packaging. Jadi udara di dalam kemasan itu sudah dirubah, bukan oksigen yang paling tinggi, biasanya dirubah menjadi misalkan contohnya adalah hidrogen yang lebih tinggi, kemudian karbon dioksidanya tinggi, atau misalkan oksigennya lebih rendah. Memang tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Penurunan pH juga bisa, dan juga ada lagi pengaturan dari AW. Ini ada beberapa tujuan dari pasteurisasi di masing-masing bahan pangan. Jadi memang beberapa jenis bahan pangan itu karena sifatnya beda-beda, maka untuk proses pasteurisasinya itu juga berbeda. Contohnya di sini ada jus atau mungkin sari buah. Tujuan utamanya adalah menginaktifkan enzim seperti enzim pektinesterase dan poligalakturonase, sehingga yang diharapkan adalah jus itu dia bisa warnanya lebih cerah atau tidak berubah warna menjadi kecoklatan seperti itu. Dan ada tujuan lain yaitu merusak atau membunuh sebagian dari bakteri pembusuk. Untuk kondisinya dari pasteurisasi bisa menggunakan metode LTLT ataupun HTST seperti yang tercantum di slide. Kemudian ini untuk jus sama bir ini kan karena pH-nya kurang dari 4,5 ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian kalau yang pH-nya lebih dari 4,5 contohnya adalah di susu. Jadi kalau tujuannya di susu ini adalah membunuh bakteri patogen.
Kemudian tujuan tambahannya atau bonusnya yaitu dia bisa mengurangi jenis bakteri pembusuk dan inaktivasi dari enzim. Bisa menggunakan LT-LT maupun HTST. Begitu juga dengan yang telur cair ataupun es krim. Nah, bagaimana efek pasteurisasi pada bahan pangan? Jadi, pasteur ini termasuk mild health. Pasteurisasi ini termasuk dalam pengolahan yang tidak begitu menggunakan suhu tinggi ya. Jadi masih tengah-tengah seperti itu sehingga hanya ada perubahan yang sedikit pada nutrisi dan sensorisnya. Namun kelemahannya adalah masa simpan yang dia jauh lebih pendek dibandingkan dengan sterilisasi. Nah, bagaimana perubahan dari warna, flavor, dan aroma di suatu bahan? Jadi, ketika kita melakukan pasteurisasi, maka warna dari produk umumnya dapat dipertahankan atau ada perubahan itu pun sedikit, atau kalaupun ada perubahan biasanya dia menjadi lebih cerah. Kemudian kalau untuk warna susu pada umumnya tidak banyak berubah. Kemudian untuk pigmen yang lain juga tidak banyak berubah umumnya, kalaupun hanya berubah itu pun juga hanya sedikit. Kemudian juga sedikit kehilangan aroma dan flavor. Dan untuk vitamin ini juga ada sedikit penurunan tapi memang tidak terlalu banyak. Jadi misalkan untuk yang metode HTST, untuk yang tiamin itu penurunannya hanya 6,8% dan untuk vitamin C juga sedikit, hanya 10%. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan di sesi diskusi.